Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti Andimala dan rekan saya Windy Bukani, Pratiwi One, dan Mariam Padi. Baik, kami akan mempresentasikan materi tentang sintesis produk komersial oleh mikroorganisme rekombinan. Latar belakangnya, saat ini lebih dari 300 endoklease restriksi yang berbeda tersedia secara komersial dengan penjualan di seluruh dunia pada tahun 2007 berkisar 350 juta. Enzim ini terjadi secara alami di banyak mikroorganisme yang berbeda, termaksud spesies yang bersifat aerobik, anaerobik, fotosintesis, diazotrofik, mesofilik, termofilik, psikrofilik, dan tumbuhan lambat atau cepat. Organisme inang adalah makhluk hidup yang dapat hidup secara dramatis, dipengaruhi oleh produksi atau keberadaan protein heterolog. Misalnya, ekspresi berlebihan dari protein heterolog dapat menguras organisme inang dari sumber daya metabolisme yang penting, dan akibatnya akan berdampak buruk pada pertumbuhannya. Baik, pokok pembahasannya yaitu yang pertama ada endonuklease retriksi, yang kedua lipase, yang ketiga molekul biologis kecil, dan yang terakhir itu ada antibiotik. Untuk pokok pembahasan pertama itu endonuklease retriksi, di mana salah satu cara untuk menghindari masalah degradasi DNA inang oleh endonuklease retriksi heterolog adalah dengan mengkloning dan mengekspresikan gen untuk enzim retriksi dan enzim modifikasi spesifik atau cognate dalam organisme inang. Mengkloning kedua gen ini ke dalam organisme yang sama secara teknis rumit, kecuali gen endoklease retriksi ini dan gen metilasi berdekatan satu sama lain pada kromosom. Selain itu, untuk mencegah pencernaan DNA inang oleh endoklease restriksi, sangat penting bahwa setelah transformasi, aktivitas metilase diekspresikan sebelum produksi endonuklease restriksi. Kemudian ada strategi yang digunakan untuk mengisolasi gen, terdiri dari 4, di mana yang pertama DNA kromosom dari P-Stuarti dicerna dengan Hindu3 dan diikat ke situs Hindu3 pada plasmid. Kemudian diikuti pengenalan dari P-Stuarti mengkloning bank atau perpustakaan ke dalam E. coli sel HB101. Transforman ditumbuhkan dalam media cair sebelum diinfeksi dengan bakteriofag untuk menguji produksi enzim restriksi. Kemudian, transforman yang resisten terhadap lisis oleh bakteri ditumbuhkan dan sampel dikejutkan secara osmotik untuk melepaskan protein plasma yang diuji aktivitas enzim restriksi. Kemudian yang terakhir itu klon positif diuji untuk aktivitas metilase. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan materi pada pembahasan kedua, yaitu lipase. Noda lemak adalah masalah yang terus-menerus terjadi pada industri binatu. Kombinasi suhu tinggi dan alkalinitas tinggi dapat secara efektif mengemulsi dan menghilangkan banyak noda lemak. Namun, kondisi tersebut seringkali merusak kain dan juga membutuhkan energi dalam jumlah besar. Sebaliknya, penambahan lipase yang kompatibel dengan kondisi pencucian seperti enzim diproduksi oleh Pseudomonas alkaligenes dapat memberikan solusi yang efektif untuk masalah ini. Sayangnya, enzim ini diproduksi pada tingkat yang sangat rendah, sehingga sangat mahal untuk digunakan dalam pembersihan cucian. Baik, selanjutnya saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan pokok pembahasan yang ketiga, yaitu molekul biologis kecil. Di mana di molekul biologis kecil ini ada sintesis dari asam
askorbat. Asam askorbat atau vitamin C ini saat ini disintesis secara komersial dengan proses yang mahal, dimulai dengan deglukosa yang mencakup satu tahap fermentasi mikroba dan beberapa tahap kimiawi. Langkah terakhir dalam proses ini adalah konversi 2 keto 1 asam gulonat. Studi biokimia dari jalur metabolisme sejumlah mikroorganisme yang berbeda telah menunjukkan bahwa dimungkinkan untuk mensistensis 2-KLG melalui jalur yang berbeda. Misalnya beberapa bakteri yaitu Acetobacter, Gluconobacter, dan Erwinia dapat mengubah glukosa menjadi 2,5 diketo D asam glukonat dan lain-lain. Sejumlah bakteri terutama Pseudomonas sp memiliki kemampuan untuk menggunakan berbagai senyawa organik seperti naftalena, notulena, xilena, dan fenol sebagai satu-satunya sumber karbonnya. Dalam banyak kasus gen yang mengkode enzim untuk degradasi senyawa organik ini terletak pada plasmid besar yang terjadi secara alami. Penelitian tentang bakteri ini seringkali memerlukan studi genetik dan biokimia yang terperinci, sehingga gen yang mengkodekan enzim yang mengkatalisasi langkah-langkah penting dalam jalur dapat ditargetkan untuk dimodifikasi. Sintesis asam amino. Asam amino digunakan secara luas dalam industri makanan sebagai penambah rasa, antioksidan, dan suplemen nutrisi. Di pertanian sebagai aditif pakan, dalam pengobatan, dalam larutan infus untuk perawatan pasca operasi, dan dalam industri kimia sebagai bahan awal pembuatan polimer dan kosmetik. Sebagian besar asam amino ini diproduksi secara komersial, baik dengan ekstraksi dari hidrolisat protein atau sebagai produk fermentasi dari keduanya, yang merupakan bakteri tanah gram positif non-porulasi yang mensekresi asam amino dalam jumlah besar ke dalam media pertumbuhan secara tradisional. Produktivitas organisme ini telah ditingkatkan dengan mutagenesis dan screening selanjutnya untuk strain yang memproduksi asam amino tertentu secara berlebihan. Sintesis mikroba likopen. Likopen ini atau C4OH56 adalah pigmen karotenoid merah cerah yang biasa ditemukan pada tomat dan buah-buahan lainnya termasuk semangka, jeruk, bali merah muda, jambu biji merah muda, pepaya, dan pinggul mawar. Ini adalah antioksidan kuat yang telah disarankan untuk mengurangi oksidasi lipoprotein densitas rendah pada manusia dan dengan demikian menurunkan resiko aterosklerosis dan penyakit jantung koroner. Selain itu, likopen dan beberapa karotenoid yang berasal dari likopen ini telah diusulkan sebagai pengobatan untuk beberapa jenis kanker. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Baik, saya akan melanjutkan pokok pembahasan yang keempat, yaitu antibiotik. Nah, antibiotik di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu cloning gen biosintesis antibiotik. Biosintesis antibiotik dapat mencakup 10 hingga 30 langkah katalis enzim yang terpisah, sehingga mengkloning semua gen untuk sintesis antibiotik tertentu. Salah satu strategi untuk mengisolasi zat lengkap gen biosintesis antibiotik terdiri dari mengubah satu atau lebih jalur muatan yang tidak dapat bersintesis antibiotik dengan DNA yang dibangun dari DNA kromosom tipe luar. Yang kedua yaitu modulasi ekspresi gen di Streptomycetes. Untuk meningkatkan produktivitas antibiotik yang dihasilkan oleh Streptomycetes diinginkan untuk memanfaatkan sistem ekspresi pengatur yang dapat menekan ekspresi gen target hingga kultur mencapai kepadatan sel yang tinggi. Jika dapat berfungsi dalam rentang yang berbeda, Streptomyces satu ekspresi tinggi yang dapat diatur. Sistem yang baru-baru ini dikembangkan menggunakan operon nitrilase
dari Acetomisis rhodococcus. Nah, pada bakteri ini ekspresi enzim nitrilase diatur secara positif oleh protein yang hadir dalam operon yang sama dengan NIT. Yang ketiga yaitu sintesis antibiotik baru. Antibiotik baru dengan sifat dan kekhususan yang unik dapat diproduksi dengan manipulasi genetik dari gen yang terlibat dalam biosintesis antibiotik yang ada. Dalam salah satu percobaan pertama di mana antibiotik baru diproduksi, para peneliti mulai dengan memeriksa konsekuensi menempatkan dua jalur produksi antibiotik yang sedikit berbeda ke dalam satu organisme. Antibiotik baru ini mewakili varian struktural minor dari antibiotik actinorhodin, medermisin, granatisin, dan hidrogranatisin yang sudah ada sebelumnya dan mungkin muncul ketika senyawa perantara dari satu jalur biosintetik bertindak sebagai substrat untuk enzim dari jalur lain. Nah, yang keempat yaitu rekayasa antibiotik poliketida. Untuk istilah poliketida mendefinisikan kelas antibiotik yang disintesis melalui kondensasi enzimatik berurutan dari asam karboksilat kecil seperti asetat, propionat, dan butirat. Sementara berbagai poliketida diproduksi oleh tumbuhan dan jamur, mayoritas diproduksi oleh Actinomycetes sebagai metabolit sekunder. Untuk membuat antibiotik poliketida baru, fungsi enzim yang mensintesis antibiotik ini harus dipahami sebelum gen yang mengkode enzim dapat dimanipulasi. Poliketida disintesis oleh mekanisme enzimatik kompleks yang analog dengan digunakan untuk sintesis asam lemak rantai panjang. Setiap siklus kondensasi menghasilkan pembentukan pada rantai karbon yang tumbuh. Baik, itulah presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.